Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Vancaksono dengan NIM 2005510234. Saya di sini akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Andes Liliana MMSI. Pendahuluan, di era globalisasi, banyak organisasi baik industri, manufaktur maupun jasa, faktor manusia merupakan masalah terbesar bagi organisasi. RSCHK Kendal adalah sebuah rumah sakit yang berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Diresmikan sejak tahun 2019, RSCHK Kendal adalah organisasi yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. RSCHK Kendal berkomitmen untuk memberi dan menyediakan perawatan medis dengan kualitas terbaik bagi pasien, dengan teknologi dan peralatan yang canggih untuk menunjang kinerja bagi pegawainya untuk melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Pegawai dan staf medis yang berpengalaman juga berkomitmen untuk memberi pelayanan yang melebihi harapan pasien. Berdasarkan latar belakang, dapat ditarik kesimpulan masalah penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Yang kedua, bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Lalu tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kinerja pegawai, merupakan keseluruhan hasil seseorang pegawai saat menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban yang ditugaskan oleh atasan menurut Weng Weng Kang 2021. Yang kedua ada stres kerja. Stres kerja menurut Robin dan Judge Saragih dan Siaan 2021 menyatakan bahwa stres kerja merupakan keadaan kondisi ketegangan yang mewujudkan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Selanjutnya ada beban kerja. Robbins et al. Dalam Hermawan 2022 menyatakan bahwa beban kerja merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, baik itu telah dilakukan maupun tidak. Yang terakhir ada lingkungan kerja. Menurut Cedarmayanti dalam Hasibuan dan Bahri 2018 menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat, perkakas, dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, pengaturan kerja yang baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Selanjutnya ada gambar kerangka konseptual. Jadi dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesis pertama, yaitu stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Hipotesis kedua, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Dan yang ketiga ada hipotesis ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai RSCHK Kendal. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di dalamnya berisi jumlah sampel sebanyak 81 pegawai RSCHK Kendal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria atau penimbangan tertentu. Hasil olah data dengan menggunakan SPSS 25. Yang pertama ada uji validitas. Yang pertama, variabel stres kerja memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa kecukupan sampel terpenuhi. Setiap indikator dari variabel stres kerja memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dikatakan valid. Yang kedua, variabel beban kerja memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa kecukupan sampel terpenuhi. Setiap indikator dari variabel beban kerja memiliki loading faktor lebih dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator beban kerja valid. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa kecukupan sampel terpenuhi. Setiap indikator dari variabel lingkungan kerja memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator
dikatakan valid. Variabel kinerja tahap pertama memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa kecukupan sampel terpenuhi. Namun terdapat indikator dengan indikator lingkungan kerja yang tidak valid, yaitu Y13. Oleh karena itu, indikator tersebut harus di-drop dan selanjutnya divalidasi tahap kedua. Pada pengujian tahap kedua, semua indikator dari variabel lingkungan kerja memiliki nilai loading factor lebih dari 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid. Selanjutnya, yakni ada uji reliabilitas variabel stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja menghasilkan nilai cross batch alpha lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dan kinerja pegawai dinyatakan reliable sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Nilai signifikansi dalam SIG sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa model penelitian ini layak dan dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada nilai adjust R-square sebesar 0,391 atau 39,1% yang menunjukkan bahwa variabel stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dapat menjelaskan variabel kinerja pegawai sebesar 39,1%. Sedangkan sisanya, yaitu 60,9%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dari hasil uji hipotesis, yang pertama, hipotesis awal, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun, dari hasil uji hipotesis ditunjukkan bahwa stres kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,551, yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya, stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak. Hipotesis awal kedua, yaitu beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Beban kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai beta sebesar 0,274 yang artinya beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima. Yang ketiga, hipotesis awal, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja memiliki signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai beta sebesar 0,356. Dengan hasil positif, berarti lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis 3 diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai RSJHK Kendal. Yang kedua, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai RSJHK Kendal. Dan yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai RSJHK Kendal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.